Sobat UAJY, tahu gak sih ada salah satu program KPBB UAJY yang wajib diikuti para maba loh? Namanya Jogja Istimewa atau disingkat dengan Jogis. Dan hari ini, Sabtu 11 November 2023, adalah jadwal kelas FTIE Macopatan untuk kegiatan ini. Dari namanya, kalian pasti sudah tahu dong apa yang akan kami pelajari. Yaps, kami akan mempelajari tentang Mocopat. Kami juga akan menjelaskan tentang apa itu Mocopat. Namun sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3 kelas FTIE Macopatan. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Misha Pratami dengan NPM 230712444. Perkenalkan, nama saya Regina Marcella Laurencia Purba dengan NPM 23071124421. Perkenalkan, nama saya Bren Farok Segian dengan NPM 230611264. Perkenalkan, nama saya Yogi Mukta, NPM 231712549. Nama saya Benedict Geraldi, NPM 231712688. Apa sih tembang Mocopat itu? Mocopat merupakan suatu karya seni khususnya seni latihan bunyi atau vokal. Kata Mocopat sendiri bukan berasal dari bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa Tengahan, atau bahasa Kawi, melainkan berasal dari bahasa Jawa Baru. Tembang Mocopat merupakan jenis tembang yang sering digunakan dan diterapkan pada kitab yang terbit pada masa Jawa Baru, yakni selepas abad ke-16. Dalam seni Mocopat terdapat kaidah atau ketentuan yang perlu diperhatikan dan tidak boleh diabaikan, antara lain pupuh, titilaras, gotro, wilangani wondo, dan juga pedotan. Tradisi Mocopat sendiri diciptakan karena memiliki manfaat atau tujuan tertentu menurut masyarakat setempat. Tujuannya yaitu antara lain untuk hiburan. Tembang Mocopat ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu Mas Kumbang. Mas Kumbang merupakan keadaan manusia saat masih di alam ruh yang kemudian ditanamkan dalam rahim atau gua garba seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah Mijil. Mijil adalah polemetrum, ini merupakan ilustrasi dari proses kelahiran manusia. Mijil atau brojol dan keluarlah jabang bayi bernama manusia. Yang ketiga adalah Sinom. Sinom berarti penggambaran masa muda yang indah, penuh dengan harapan dan angan-angan. Yang keempat adalah Kinanti. Pada pola Kinanti ini menceritakan bagaimana pembentukan jati diri dan jalan menuju cita-cita. Kemudian ada Asmaradana, yang artinya asmara, artinya itu cinta, sehingga ilustrasi pada pola metrum ini mengisahkan akan masa-masa kisah asmara, percintaan, atau larut dalam lautan kasih cinta. Keenam, Gambu. Awal kata Gambu adalah jumbuh atau bersatu. Jadi pola metrum ini menceritakan soal komitmen dalam perkawinan untuk menyatukan cinta dalam satu biduk rumah tangga. Yang ketujuh ada Dangdangula. Gambaran pola metrum ini itu adalah kehidupan yang telah mencapai tahap kemapanan sosial serta kesejahteraan, cukup sandang, papan, dan pangan. Selanjutnya adalah Durma. Durma berasal dari kata Dharma, yang dimana pada pola metrum ini menggambarkan bahwa seseorang setidaknya harus melakukan sedekah dan berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan. Yang kesembilan adalah Pangkur. Pangkur merupakan pola metrum yang menggambarkan hawa nafsu manusia. Pangkur atau mungkur ini memiliki arti menyingkirkan hawa nafsu dan angkara murka serta nafsu negatif yang menggerogoti jiwa. Yang ke-10 adalah Megatru. Megatru atau Mega Dro berarti terpisahnya wa dan jasad kita, terlepasnya ruh atau nyawa menuju keabadian. Jadi pola metrum ini mengisahkan tentang kematian manusia. Kemudian yang terakhir adalah Pucung. Pucung berarti pocong atau jasad manusia yang dibungkus kain murid putih. Pola metrum ini menceritakan tubuh manusia yang hanya menyisakan jasad yang dibungkus kain kafan saat dikuburkan di tempat peristirahatan abadi. Pedotan adalah mencakup ekspresi suara, intonasi, dan penekanan kata-kata untuk meningkatkan makna dan keindahan dalam mengungkapkan seni tersebut. Nane dalam Mocopat adalah istilah Jawa yang merujuk pada substansi atau pokok pikiran yang diungkapkan dalam tembang Mocopat. Ini mencakup pesan atau tema yang ingin disampaikan melalui penggunaan kata-kata dan struktur dalam komposisi Mocopat tersebut. Figurkan Mocopat secara hafifah dapat diartikan sebagai bunga puisi. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut komposisi-komposisi tembang Mocopat yang merupakan bagian dari tradisi sastra Jawa dengan struktur tertentu dan dipergunakan untuk menyampaikan berbagai pesan baik moral, etika maupun filosofi. Tentu, contoh Mocopat dan Ganggula yang memiliki pola dan irama khusus. Mocopat Gingsir seringkali digunakan untuk menyampaikan kesederhanaan dalam hidup. Irama dan struktur kata dalam Mocopat menciptakan suasana yang khas dan memberikan keindahan tersendiri dalam ekspresi sastra Jawa. Mocopat Sinom sering digunakan untuk menyampaikan ajaran moral dan nilai-nilai kebijaksanaan. Yang terakhir adalah Mocopat Durma, memberikan pesan tentang kebijaksanaan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata seru banget ya kelompok 3 belajar soal Mocopat. Yuk belajar Mocopat!